Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahbab, hafizakumullah. Isra dan Mi'raj merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi di malam hari. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa mencapai Sidratul Muntaha. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat pertama, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Namun, kenapa Isra dan Mi'raj terjadi di malam hari? Maka dari itu, mari kita simak video ini selengkapnya. Walaupun ada beberapa hadis dan pendapat yang menjelaskan waktu terjadinya Isra dan Mi'raj, akan tetapi dari ayat di atas sudah cukup jelas bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di malam hari. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan di benak kita, mengapa harus malam hari? Mengapa tidak di siang hari saja? Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra menjelaskan beberapa alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai waktu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertama, karena malam adalah waktu yang tepat untuk melakukan khalwah atau menyepi dan pengkhususan. Dari Ibnu Munir berpendapat bahwa peristiwa Isra terjadi di malam hari karena malam merupakan waktu yang tepat untuk menyepi serta biasanya sebagai waktu yang tepat untuk mengkhususkan amalan. Kedua, karena malam adalah waktu diwajibkannya solat. Hal ini didasarkan pada sebuah ayat dalam surat Al-Muzammil yang artinya, dirikanlah solat di malam hari kecuali sedikit. Ketiga, sebagai sebuah ujian bagi para mukmin untuk percaya terhadap hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak dapat dicerna oleh akal manusia, serta sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Apakah ia tetap ingkar dengan risalah Rasulullah SAW atau akan beriman dengannya? Keempat, karena malam merupakan waktu yang mulia. Hal ini disebabkan karena ada beberapa peristiwa yang terjadi di waktu malam, khususnya kisah-kisah istimewa yang terjadi dalam kehidupan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang awalnya menganggap bintang-bintang sebagai Tuhan, kemudian sadar bahwa bintang-bintang tersebut ternyata bukan Tuhan karena ia menghilang. Hal ini terekam dalam surat Al-An'am ayat 76 yang artinya, ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Selain itu, malam juga menjadi waktu dikabulkannya doa Nabi Ya'qub alaihissalam sesuai firman Allah dalam surat Yusuf ayat 98. Selain dua kisah tersebut, masih ada beberapa kisah lagi yang menunjukkan kemuliaan malam dalam kehidupan para nabi sebelumnya. Hal ini sekaligus juga sebagai bantahan untuk para filsuf yang menganggap bahwa malam merupakan waktu yang hina. Hal ini diungkapkan oleh Ibnu Dihyah sebagai berikut ini, yang artinya, menurut Ibnu Dihyah, terjadinya Isra pada waktu malam sebagai bantahan atas pendapatnya para filsuf. Sesungguhnya, dalam malam terdapat celaan dan keburukan. Kelima, karena malam adalah waktu yang tepat untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu, Allah memberangkat Rasulullah SAW pada malam hari. Yang keenam, malam merupakan satu-satunya waktu yang dijanjikan oleh Allah sebagai waktu yang terbaik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Tidak ada waktu lain selain malam yang memiliki keistimewaan seperti ini. Ketujuh, malam adalah waktu turunnya wahyu yang pertama. Kedelapan,
Malam adalah waktu dikabulkannya doa. Berbeda dengan siang, hanya hari Jumat satu-satunya waktu siang yang memiliki keutamaan tersebut. Kesembilan, karena malam adalah waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran dengan istirahat, sedangkan pagi diciptakan Allah untuk mencari penghasilan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 47 yang artinya, Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.